Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dania Marsha Kamila, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kerangka proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Probabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Studi kasus perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Di sini ada latar belakang masalah. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara, namun penghindaran pajak masih marak terjadi. Penghindaran ini dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah hukum. Faktor-faktor yang digunakan berpengaruh adalah good corporate governance dan probabilitas perusahaan. Jadi latar belakang penelitian ini diperoleh dari isu penghindaran pajak yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia, khususnya di sektor korporasi. Meskipun dilakukan secara legal, penghindaran pajak berdampak signifikan terhadap rendahnya tax ratio Indonesia. Di sisi lain, penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta tingkat profitabilitas perusahaan diyakini memiliki pengaruh terhadap perilaku perusahaan dalam menghindari pajak. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti hubungan antara dua variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Di slide selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu apakah GCG berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan apakah keduanya berpengaruh secara simultan. Tujuan ini tentu untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dengan GCG dan ROA sebagai variabel independen serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke teori penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini merupakan strategi legal menurunkan beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum, termasuk bentuk aggressive tax planning, tindakan yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara dengan memanfaatkan celah atau kelonggaran dalam peraturan perpajakan. Dampak pada penerimaan pajak negara. Selanjutnya ada good corporate governance. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dan GCG ini memiliki 5 prinsip utama, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, serta keadilan. Selanjutnya ada profitabilitas. Kemampuan penghasil laba diukur dengan return on asset atau ROA. ROA itu rumusnya ada laba rugi dibagi total aset. ROA ini digunakan karena menggambarkan seberapa besar aset perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Profit tinggi, strategi pajak lebih tinggi. Kompleks kompetensi penghindaran pajak. Jadi dalam konteks ini, penghindaran pajak perusahaan dengan tingkat profitabilitas bisa memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih efisien sehingga menurunkan beban pajak secara legal. Atau yang kedua, justru karena laba tinggi, mereka menjadi hati-hati agar tidak melanggar hukum pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengaruh profitabilitas ini secara empiris. Selanjutnya di sini ada peneliti terdahulu. Penelitinya itu ada Pusparani 2024, variabelnya profitabilitas yang mendapatkan hasil tidak berpengaruh. Peneliti yang kedua ada Subagya 2017, variabel yang
Uji itu ada GCG dan ROA, hasilnya itu berpengaruh secara signifikan. Yang ketiga itu ada peneliti Zara 2017, variabelnya itu ada GCG dan profitabilitas yang menghasilkan berpengaruh signifikan. Selanjutnya di sini ada contoh kerangka dan hipotesis yang saya paparkan. Jadi satu itu GCG berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga itu ada H3 itu ada GCG dan profitabilitas berpengaruh simultan. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis penelitian dan populasi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif yang bertujuan menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan desain regresi data panel yaitu CHEM, FEM, dan REM. Populasi penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia pada tahun 2018 sampai 2022. Salah satu contohnya yang saya paparkan di PPT kali ini itu adalah perusahaan Toto. Di sini teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik penelitian ini diperoleh melalui 3 metode, yaitu yang pertama ada riset untuk mendapatkan data sekunder, yang kedua itu ada studi pustaka untuk memperkuat dasar teori, yang ketiga itu ada dokumentasi yaitu laporan keuangan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik, deskriptif, dan regresi data panel. Selanjutnya di sini ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan hasil regresi dapat dipercaya. Terdiri dari uji normalitas, apakah distribusi data normal. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas, menghindari hubungan antar variabel independen. Yang ketiga ada uji autokorelasi, melihat keterkaitan error antar waktu. Yang keempat itu ada uji heteroskedastisitas, memastikan tidak ada residual yang berubah-ubah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, thank you so much.